Salam satu nyali, Wani. Halo dulur-dulur bonek bonita, dimanapun kalian berada, senang sekali Mimin dapat kembali menjumpai Anda semua. Dalam Persebaya Update, sebelum kalian tonton video ini, pastikan kalian subscribe dan klik notifikasinya. Terima kasih. Oke, kita langsung saja. Persebaya Update, Kamis, tanggal 9 September tahun 2021. Jelang hadapi PS Tira, Persebaya matangkan strategi lewat permainan game, Marcelino Ferdinand turun. Para pemain Persebaya Surabaya saat menjalani latihan tim di Jakarta, menyongsong laga lawan PS Tira pada Sabtu, tanggal 11 September tahun 2021, Persebaya Surabaya mulai mematangkan komposisi pemain. Salah satunya dengan memperbanyak latihan game. Hal itu diakui pelatih Aji Santoso. Menurutnya sebagai bagian program tersebut, dirinya memberikan menu latihan dengan memperbanyak game. Absennya 4 pemain asing karena terbentur aturan vaksinasi dan 2 pemain lokal yang absen karena penyembuhan dari cedera menjadikan Aji Santoso harus benar-benar berpikir keras menyusun komposisi timnya. Apalagi di laga pekan kedua BRI Liga 1 2021 mendatang, Persebaya menargetkan kemenangan setelah laga pekan pertama menelan kekalahan 3-1 dari Borneo FC. Latihan hari ini kami tadi banyak game, saya mencoba komposisi yang akan kami mainkan di pertandingan nanti, hadapi PS Tira, kata Aji Santoso. Jadi tadi mulai pertama sampai terakhir ada game 2/3 lapangan sampai game penuh, tapi waktunya tidak panjang, setiap sesi hanya 15-20 menit, tambahnya. Mengenai sisi mental pemainnya, Aji menegaskan bahwa penggawa baju hijau sudah melupakan hasil minor di laga pekan pertama. Semua pihak sepakat bangkit untuk bisa meraih hasil maksimal saat hadapi PS Tira. Saya kira normal pemain ada di bawah tekanan, seorang profesional itu memang selalu di bawah tekanan, terang Aji. Yang terpenting anak-anak sudah evaluasi untuk menghadapi pertandingan pekan kedua, pungkasnya. 6 pemain masih absen. Beruntung di laga pekan kedua, pemain mudanya, Marcelino Ferdinand yang sebelumnya absen karena baru sekali vaksin, sudah bisa dimainkan. Begitu juga dengan Arif Satria berpeluang besar diturunkan sejak menit awal setelah di laga pekan pertama turun dari bangku cadangan. Duel antar lini Persebaya Surabaya vs Persikabo 1973, baju hijau masih tanpa pemain asing di series pertama BRI Liga 1. Persebaya Surabaya dan Persikabo 1973 bertekad meraih 3 angka sempurna dalam lanjutan BRI Liga 1 2021/2022, Sabtu, tanggal 11 September tahun 2021, malam WIB. Kebetulan, kedua tim sama-sama gagal meraih kemenangan di laga perdana. Persebaya Surabaya terpaksa terdampar di posisi juru kunci klasemen seusai menelan kekalahan telak 3-1 dari Borneo FC. Ketiadaan pemain asing dijadikan kambing hitam hasil minor tersebut. Green Force, julukan Persebaya, masih akan dihadapkan dengan masalah serupa untuk laga nanti. Keempat pemain asing mereka tak memenuhi persyaratan untuk tampil di BRI Liga 1 2021/2022. Taisei Marukawa, Jose Wilkson, Ali Sesai, dan Bruno Moreira hingga Senin kemarin baru mendapatkan 1 dosis vaksin AstraZeneca. Sementara itu, Persikabo 1973 menunjukkan semangat pantang menyerah saat menghadapi Madura United. Sempat tertinggal, mentalitas mereka teruji saat mampu memaksakan hasil imbang dari salah satu favorit juara itu. Namun, satu hal yang menjadi sorotan di laga perdana mereka kontra Madura United adalah lemahnya penyelesaian akhir. Ciro Alvis dan kawan-kawan boleh memiliki banyak peluang tetapi lemahnya finishing menjadi masalah yang tak boleh disepelekan. Duel kedua tim yang sama-sama berburu kemenangan, tentu bakal menjanjikan permainan menyerang. Coba melebar, kita lihat Ciro Alves datang, Shuto! Upaya bertubi-tubi dari Persikabo, penetrasi dari Ciro Alves dan bisa dimaksimalkan oleh Dani, pemain yang baru masuk, Bung Erwin. Ya, sebuah cutback ya. Lantas, bagaimana perbandingan kekuatan antar lini Persebaya Surabaya dan Persikabo 1973 di pertandingan nanti?
Mengandalkan banyak pemain lokal berlabel tim nasional, bukan jaminan pertahanan Persebaya Surabaya bakal kokoh. Setidaknya hal itu terbukti pada laga perdana kontra Borneo FC. Kecepatan lawan serta pemahaman ruang yang buruk menjadi salah satu faktor mengapa pertahanan Rizky Ridho dan kawan-kawan mudah ditembus. Ketiadaan sosok senior di lini belakang juga menimbulkan kesan komunikasi mereka berjalan buruk. Lepaskan bola dengan pressing, gawang dari Persebaya Surabaya 2-0. Borneo FC unggul atas Persebaya Surabaya. Ya, inilah harga yang harus dibayar oleh Persebaya. Bermain lebih berani, keluar menyerang, diawali oleh kesalahan. Sementara, Persikabo 1973 berhasil menunjukkan permainan yang cukup rapi saat menghadapi Madura United. Meskipun kecolongan gol Jaja, 4 kuartet bek lokal mereka berhasil menutup setiap celah. Andi Setio dan Didik Wahyu Wijayans berhasil menggalang pertahanan yang solid. Alhasil, Madura United hanya sedikit memiliki peluang melepaskan tembakan dari dalam kotak penalti. Persebaya sejatinya memiliki salah satu lini tengah paling bertenaga di kompetisi musim ini. Namun, hal tersebut tak bisa ditunjukkan di partai sebelumnya. Adi Setiawan kepayahan menjalani dua peran sekaligus sebagai pemutus serangan dan mengalirkan bola ke depan. Keberadaan M. Hidayat yang masih disimpan di laga Borneo FC bisa menjadi solusi bagi Aji Santoso untuk menerapkan double pivot di lini tengah. Selain itu, Persebaya Surabaya dituntut lebih kreatif dalam membongkar pertahanan lawan. Randy Irwan bisa dikatakan sosok yang tepat selagi M. Hambali Tholib masih kesulitan mendapatkan konsistensi permainan. Perjuangan tanpa menyerah dilakukan oleh Persebaya Surabaya dan akhirnya. Sementara itu, Andre Octaviansyah sepertinya akan mengambil alih satu tempat utama di lini kedua Persikabo 1973. Turun sebagai pengganti di laga sebelumnya, pemain yang dijuluki Cobra ini berhasil membuat permainan lebih hidup. Kapten Persikabo 1973, Manahati Lestusen dipastikan tetap akan menjadi andalan dalam menghambat laju serangan Persebaya Surabaya. Pemain berusia 27 tahun itu juga diketahui memiliki pemahaman permainan yang baik. Untuk melengkapi trio gelandang, Roni Sugeng sepertinya bakal dikedepankan. Berperan sebagai gelandang box-to-box, dia mampu memerankannya dengan baik bahkan mencetak gol penyeimbang ke gawang Madura United. Upaya bertubi-tubi dari Persikabo, penetrasi dari Siro Alves dan bisa Ketajaman lini depan Persebaya Surabaya menjadi pertanyaan di laga sebelumnya. Johan Yoga yang diharapkan mampu tampil moncer justru tak berkutik menghadapi bek-bek jangkung Borneo FC. Kekuatannya di bola-bola atas tak terlalu terlihat di pertandingan itu. Persebaya Surabaya jadi terlihat membuang-buang bola dengan melakukan banyak crossing yang tak bertuan. Masih bermain tanpa Jose Wilson, di matchday kedua, Persebaya Surabaya mau tak mau cuma bisa mengharapkan ketajaman kepada striker gaek lainnya, Samsul Arif. Tetapi pria asal Bojonegoro itu membutuhkan suplai bola daerah yang matang untuk memecah kebuntuan. Sedangkan Persikabo 1973 juga kehilangan sentuhannya di muka gawang. Ciro Alvis seolah berjuang seorang diri mengangkat tim di lini depan. Jika Ahmad Nufiandani bisa fit 100%, besar kemungkinan satu tempat bakal diberikan kepadanya. Namun, bermain tanpa goal getter bakal jadi penghambat Persikabo 1973 meraih kemenangan perdana. Masalah finishing memang menjadi pekerjaan rumah pelatih Igor Kryusenko. Sejak ditangani pelatih Belarusia itu, Persikabo 1973 hanya mampu mencetak 8 gol dari 7 laga yang telah dijalani di kompetisi resmi. Melihat catatan pertemuan kedua tim sejak 2019, Persebaya lebih unggul, dari 4 pertemuan, 3 laga berakhir imbang, 1 laga dimenangkan Persebaya. Oke dulur, demikian info yang dapat Mimin bagikan saat ini, semoga bermanfaat. Sekali lagi pastikan kalian subscribe, like, komen and share video ini. Terima kasih, sampai jumpa kembali, salam satu nyali, Wani.